Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan memasuki suasana Natal dan kita akan temukan kenapa Yesus dilahirkan untuk hidup, mati, dan bangkit kembali. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo dan selamat Natal ya, Merry Christmas bagi semua pemirsa dimanapun berada. Bagi kita semua yang merayakan, ini sudah masuk bulan-bulan di mana kita merayakan, minggu-minggu di mana kita merayakan Natal ya. Sudah dekat hari Natal bagi kita semuanya. Karena itu, 3 minggu ke depan bersama-sama di program Life Unlimited ini, kita akan merayakan Natal dan belajar bersama-sama. Nah, saya buat judul untuk berapa minggu ini semua dalam bahasa Inggris. Born to live, born to die, and born to rise again. Ya, masih bisa bahasa Inggris, masih ingat ya. Oke, apa alasannya? Itu adalah lahir untuk hidup, lahir untuk mati, dan lahir untuk bangkit kembali. Jadi saat kita merayakan kelahiran Yesus, kita tidak hanya merayakan bahwa dia lahir di dunia ini, tapi kita merayakan kedatangan, kelahiran Yesus di bumi ini karena tujuan yang dia miliki. Bukan saja sampai dia lahir dan sampai di situ saja, tapi dia hidup, mati, dan bangkit kembali untuk kita semuanya. Dan sebelum kita masuk dalam temanya hari ini merayakan Natal, saya tetap mau membaca satu kesaksian bagi kita untuk membangkitkan iman kita semuanya. Pemirsa yang setia sudah tahu ya, bahwa sepanjang program ini akan ada berbagai cara untuk kita koneksi dan kerjasama. Ada social media, boleh ikut, subscribe, ya, dan pertemanan kita bersama-sama di social media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube, di mana akan temukan video yang terbaru selalu. Dan lebih daripada itu ada nomor WhatsApp atau nomor telepon di mana yang bisa hubungi, itu adalah hotline atau call center di mana ada tim yang siap jawab pertanyaan, menceritakan lebih lagi tentang Yesus dan mendoakan semua pemirsa. Saya baru terima hari ini satu kesaksian lain dari seseorang dari NTT. Selamat Natal bagi semua yang ada di NTT hari ini. Nah, ini adalah dari seorang bapak, istrinya infeksi saluran pernafasan, paru-paru, dan lambung kemarin. Tetapi sekarang sudah sembuh. Nah, mereka minta didoakan, kesembuhan terjadi. Ternyata saudara-saudara lain mendengar kesaksiannya, kesembuhan apa yang terjadi, dan mereka pun ikut juga minta didoakan. Jadi ini ada pengaruh yang besar bagi keluarganya. Puji Tuhan, kami sangat senang sekali dengar ada kesembuhan yang terjadi. Dan percaya, memang di mana ada kesaksian dan kesembuhan terjadi, sering sekali itu akan membawa orang lain untuk mencari Tuhan dan kuasanya yang ajaib. Amin. Karena itu hari ini kita akan langsung masuk juga dalam topik kita, Born to Live. Nah, itu lahir untuk hidup. Nah, kalau kita hanya dengar lahir untuk hidup, itu mungkin kurang masuk akal ya, semua orang lahir untuk hidup. Jadi makanya saya jelaskan dalam series ini kita akan membahas lahir untuk hidup, lahir untuk mati, dan lahir untuk bangkit kembali. Semuanya yang Yesus lakukan untuk kita. Maksud saya seperti ini. Yesus lahir di bumi ini sebagai manusia, sebagai bayi. Dia tidak hanya pada usia 30-an turun dari surga pada hari yang mau disalibkan. Nah, sering sekali kita hanya membahas Yesus datang untuk bagian dia mati dan bangkit. Itu penting, sangat penting. Tapi kita harus menyadari Yesus tidak datang ke dunia ini sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar, orang yang pas-pas hari mau disalibkan. Yesus lahir di bumi ini supaya dia hidup dan alami semuanya di dunia ini sama seperti kita. Dan supaya dia beri kepada kita teladan atau menyatakan bagaimana Tuhan.
Jadi ada alasan untuk Yesus benar-benar lahir. Nah, untuk kita ingat kembali semua bukan satu kejadian sebelum dia lahir. Seperti itu, memang dalam minggu-minggu ini kita akan lihat sedikit klip-klip yang singkat yang mengingatkan kita bagaimana kisah kelahiran Yesus atau penubuatan tentang Yesus. Mari kita masuk hari ini dengan klip yang singkat ini. Wah, ini berita yang menggemparkan. Segalanya akan berubah. Allah akan segera datang. Namun, bagaimana ia akan datang? Nah, untuk mengetahuinya, Lukas membawa kita keluar dari Yerusalem, lalu naik ke kota kecil di perbukitan di daerah terpencil yang bernama Galilea. Di sana, kita akan menemukan seorang wanita muda bernama Maryam atau yang kita sebut Maria. Ia telah bertunangan dan akan menikah. Dan kemudian, seorang malaikat menampakkan diri kepada Maria dan berkata ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Maria harus menamai dia Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dan ia akan menjadi raja seperti Daud yang akan memerintah umat Allah sampai selama-lamanya. Kemudian Maria bertanya, "Baik, tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku seorang perawan." Ia diberitahu bahwa Roh Kudus yang telah membawa kehidupan dan terang dari kegelapan di Kejadian pasal 1 akan memulai suatu kehidupan di dalam rahimnya. Allah hendak menyatukan dirinya dengan manusia melalui proses pembuahan dan kelahiran Sang Mesias. Jadi, Maria yang berasal dari daerah terpencil, gadis tak dikenal, akan menjadi ibu dari seorang raja? Betul sekali. Bahkan, ia menyanyikan sebuah pujian bagaimana perubahan status sosialnya ini akan mengarah kepada sebuah gejolak yang lebih besar. Melalui putranya, Allah akan menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang miskin dan hina. Ia hendak memutarbalikkan seluruh tatanan dunia. Jadi, ketika kandungan Maria sudah besar, ia dan tunangannya Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Ya, ada sebuah ketetapan pajak baru yang berlaku di seluruh kekaisaran Romawi, sehingga setiap orang harus pergi mendaftarkan diri di kota asal keluarga mereka. Karena ada begitu banyak pengunjung di Bethlehem, mereka tidak bisa mendapatkan kamar penginapan. Jadi satu-satunya tempat yang mereka dapatkan. Ya, itu beri kepada kita gambaran lebih besar kan, bahwa Yesus lahir ke dunia ini bagi orang miskin, ya sebagai orang yang sederhana untuk menjadi raja skala raja. Jadi bagaimana kita bisa lihat Yesus lahir memang untuk hidup. Nah, kalau dia hidup di bumi ini, kita bisa lihat apa yang dia lakukan. Dan bahwa itu ada alasan, itu ada tujuannya. Nah, hari ini ada banyak sebenarnya alasan kenapa Yesus hidup selama 30 tahun lebih di dunia ini untuk kita membaca dan melihatnya. Tapi hari ini kita akan temukan 3 saja. Nah, yang pertama itu kita akan langsung temukan dari perkataan Yesus sendiri. Dari perkataan Yesus sendiri. Nah, ini yang terjadi. Ada satu kisah di mana berkata dalam Lukas 19, Yesus mau lewat satu daerah dan di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Nah, dia berusaha melihat Yesus tapi dia tidak berhasil karena begitu banyak orang. Kita tahu dia orang yang pendek. Akhirnya dia lari mendahului, dia memanjat satu pohon ara. Nah, berkata dalam ayat yang kelima itu, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat atas dan berkata, "Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, semua orang yang lain yang melihat itu bersungut-sungut, bukan orang senang. Yesus mau makan dengan orang yang seperti ini. Mereka bersungut-sungut, katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi pada saat itu banyak orang mengkritik Yesus. Dari semua orang yang ramai, kenapa dia tidak pilih yang paling suci, yang paling baik? Kenapa dia milih makan di rumah yang mereka anggap orang paling berdosa? Nah, pada saat itu, sebelum Yesus menjawab, Zakheus berdiri dan menunjukkan ada perubahan besar terjadi dalam hidupnya, di mana dia mau kembalikan uang kalau dia pernah mencurinya. Dan ayat yang ke-9 kita lihat langsung dari Yesus, bukan saja tujuan datang ke rumahnya Zakheus. Dia datang ke rumah Zakheus itu bagian pelayanan harian dari tujuan lebih besar, dia datang ke dunia. Jadi semua hal yang Yesus lakukan, jangan anggap, oh dia sembuhkan saja orang itu, dia kunjungi saja orang itu. Itu kan memang yang dia lakukan hari itu, tapi itu untuk kita melihat tujuan kenapa dia ada di dunia, kenapa dia hidup di dunia ini untuk kita.
Jadi Yesus sendiri yang mengatakan jawabannya dalam ayat-ayat yang berikut di sini. Dia berkata ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kenapa Yesus lahir untuk hidup? Kenapa Yesus hidup di dunia ini? Kita bisa lihat. Yesus datang untuk mencari yang hilang. Itu tujuan Yesus. Jadi dia mau menunjukkan itu. Mungkin kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita orang yang berdosa, kita merasa orang yang terhilang dari Tuhan. Mungkin kalau kita hanya dengar ayat saja yang berkata Tuhan mau cari yang hilang, kita merasa, oh tapi bukan untuk saya. Tapi saat ini dinyatakan kisah di mana Yesus mencari dan panggil secara khusus orang yang paling berdosa seperti Zakheus, duduk di rumah makan dengan dia dan menunjukkan dia mau menyelamatkan, dia mau bersama dengannya. Itu kan bukan saja ayat di mana kita bisa percaya, itu jadi kenyataan kebenaran bagi kita. Jadi itu bangkitkan pengharapan kita semua. Siapapun kita, orang berdosa, dosanya seperti gunung, bukan seperti Zakheus ini. Tapi Yesus datang untuk mencari kita. Makanya kita bisa lihat, Yesus datang ke dunia ini, dia tidak selama 30 tahun, dia tidak hanya mencari istana yang orang paling kaya, dia tidak hanya mencari siapa rumah imam yang paling kudus, dia tidak hanya mencari yang terbaik-terbaik di mata manusia. Malahan dia sering memilih interaksi dengan orang yang paling miskin, orang yang paling rendah, orang yang paling berdosa, orang yang paling diusir, orang yang paling tidak diterima. Wow, jadi Yesus datang, dia hidup untuk menunjukkan hatinya seperti ini. Bukan saja sampai di situ, tapi untuk poin yang berikut, saya minta semua ikut saya ke Pulau Patmos dalam video klip yang singkat ini di mana saya akan menjelaskannya. Saat ini saya berdiri di atas bukit di Pulau Patmos. Nah, tempat ini adalah tempat ibadah yang sudah didedikasikan untuk Rasul Yohanes yang menerima pewahyuan dan penglihatan di Pulau Patmos ini. Nah, sangat menarik sekali kalau kita lihat pertama kali Rasul Yohanes terima penglihatan Yesus, dia kasih deskripsi yang sangat jelas sekali. Dia berkata bahwa dia memandang anak manusia itu Yesus dengan jubah yang sangat panjang sampai ke kaki dan ada ikatan pinggang itu dari emas. Nah, emas itu pasti ceritakan bahwa Yesus itu adalah raja. Yesus itu yang suruh menang. Yesus itu yang suruh memiliki segala sesuatu yang mulia. Itulah Yesus. Tapi banyak orang berkata, kenapa ada ikatan pinggang? Nah, ada sampai yang berkata seperti ini. Kalau ikatan pinggang itu pada budaya waktu itu adalah untuk seorang pelayanan, seorang hamba. Masa sih Yesus itu adalah raja sekaligus adalah hamba? Iya, karena itu memang hati Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi ini. Dia adalah Raja segala raja. Tapi dia juga tetap punya hati pelayanan. Saat dia ada bersama dengan murid-muridnya, sampai dia pun mau cuci kakinya. Dan dia berkata, saya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, saya percaya sampai hari ini, sekalipun Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, dia tetap punya hati mau melayani kita. Sebelum kita melayani dia dan melayani orang lain, lebih dahulu kita terima dan kita dilayani oleh Yesus. Seorang raja yang punya hati hamba. Dan dia berkata kepada kita bahwa kita bisa menerima contoh dari dia untuk juga melayani orang lain. Bukankah itu adalah satu gambaran yang sangat indah dan mengingatkan kita tentang Yesus yang sebenarnya. Yesus lahir di dunia ini. Yesus tinggalkan surga, bukan Yesus tidak mulia. Yesus mulia, ajaib, seperti emas. Tetapi Yesus di dunia ini tidak hidup sebagai raja. Tidak hidup seperti dia memiliki kerajaan yang besar. Dia hidup di dunia ini, memberi teladan bagi kita. Dalam apa? Melayani. Dia bukan saja minta dilayani, tapi dia yang melayani. Nah, ini lebih jelas dituliskan dalam perkataan Yesus di Matius pasal 20. Mari kita baca bersama-sama. Berkata apa dalam Matius 20? Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, ini tentang muridnya. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa memerintahkan rakyat dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dia bicarakan bagaimana pemimpin
di dunia ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi seperti hamba-Mu. Nah, ini ayatnya 28, sama seperti anak manusia datang. Tadi anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Sekarang di ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita bisa lihat Yesus di dunia ini bukan saja untuk hidup-hidup, tapi dia hidup, dia melayani supaya kita dapat gambaran pelayanan. Jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani sebagai raja. Jadi bukankah itu membuka pikiran kita? Bukankah itu menolong kita melihat Tuhan seperti apa yang kita miliki? Nah, apakah kita mau melayani Tuhan? Pasti. Tapi itu karena lebih dahulu Yesus melayani kita, baru kita membalaskannya dan melayani Tuhan. Dia pun pernah beri satu teladan yang wow, benar-benar luar biasa. Kalau pernah ingat, ada satu waktu di mana mereka mau makan bersama-sama, dan itu biasanya masuk satu rumah. Pada hari itu mereka jalan di jalan yang belum aspal, jalan yang masih jalan tanah, sangat kotor, banyak debu. Dan waktu itu mereka tidak duduk di meja untuk makan, tapi berbaring. Jadi pada saat itu, budaya waktu itu, pasti ada seorang hamba yang saat mereka masuk rumah akan membasuh atau membersihkan, menyuci kaki mereka, sebagai kakinya bersih. Saat mereka berbaring semua makan untuk bersama-sama, gak cium-cium bau yang gak enak atau gak melihat kotoran kaki dekat dengan makanan. Pada satu hari, Yesus ambil bagian itu sebagai seorang hamba dan membasuh kaki muridnya. Nah, ini yang dia katakan pada saat itu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Jadi Yesus pun, dia tidak hanya maksudnya sosok hari ini di tahun 2023 dengan semua orang sudah punya kaki yang bersih, kita suka-suka buka sepatu dan membasuh kaki orang. Bukan maksudnya itu. Maksudnya sekalipun dia adalah yang tertinggi, dia rela punya hati untuk mau melayani orang lain. Yesus mau melayani kita. Yesus mau menolong kita. Bukan Tuhan lebih dahulu memaksa kita mengerjakan sesuatu bagi dia. Tapi sebelum kita buat apa-apa bagi Tuhan, Tuhan lebih dahulu melayani kita atau membersihkan kita atau menolong kita. Nah, dia minta ini menjadi teladan. Jadi ini salah satu alasan kenapa Yesus datang ke dunia. Dia beri teladan pelayanan. Jadi dia menunjukkan sebelum dia minta kita semua ambil pelayanan, dia lebih dahulu melayani kita. Jadi saya harap untuk kita semua, kalau kita mau ambil pelayanan, kita ambil pelayanan karena kita merasa kita sudah dilayani. Kita bukan ambil pelayanan dengan kekosongan, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Seharusnya karena kita sadar Yesus sudah datang melayani kita, menolong kita. Itu adalah balasan. Kita ikut teladannya dan rela melakukan bagi orang lain. Kalau Yesus bisa lakukan bagi kita, pasti kita juga sanggup melakukan bagi orang lain. Ini luar biasa kita lihat alasan-alasan kenapa Yesus datang. Amin. Nah, sebelum kita lanjut dalam poin yang terakhir, mari kita stop sebentar, masuk dalam lagu Natal ya. Kita lagi merayakan Natal hari ini. Mari kita masuk dan nikmati lagu Natal ini. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir
hujan. Saya tidak tahu apakah semua sudah ikut joget-joget ya, sukacita. Memang Yesus datang ke dunia ini. Alasan kita bersukacita. Saya sangat bersyukur Tuhan tidak mau kita seperti tidak kenal Tuhan seperti apa. Atau hanya memiliki kata-kata tapi belum pernah lihat itu jadi kenyataan. Nah yang kita memiliki saat ini adalah kita bisa lihat firman itu jadi kenyataan. Yesus hidupi semuanya untuk memberi kepada kita gambaran, kenyataan atau teladan. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk mencari yang hilang. Dia menunjukkan bagaimana dia rela menyelamatkan siapapun dengan dia datangin orang seperti Zakias. Yang kedua, kita melihat Yesus mau melayani kita. Sebelum kita melayani dia, Yesus mau melakukan hal-hal yang rendah pun untuk kita. Itu hatinya bagi kita. Kita lihat dia berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Itu hatinya. Yang ketiga, kita melihat saat ini bagaimana Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Atau untuk menunjukkan, menyatakan kepada kita bagaimana Allah Bapa. Nah kita bisa lihat ini dari, sekali lagi, dari perkataan Yesus itu sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 6. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi kita lihat di sini, Yesus berkata, aku turun dari surga, aku hidup di bumi ini. Bukan dengan hidup dengan sia-sia atau hidup dengan tidak ada tujuan, bukan melakukan apapun yang dia mau. Tapi Yesus berkata di sini, dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kita hari ini nggak usah bingung kehendak Bapa itu apa. Karena sudah jelas-jelas dengan semua yang Yesus lakukan, itu kehendak Bapa. Kalau Yesus mencari yang hilang, datangin orang berdosa, datangin sembuhkan mereka yang sakit, melakukan ini semua, itu kan kehendak Bapa. Sampai Yesus katakan, seperti ini, dia sendiri yang cerita kenapa dia turun dari surga. Jadi saya harap di antara kita pemirsa hari ini di Life Unlimited, kita hari ini gak usah bingung, Tuhan seperti apa? Apakah Tuhan mau menolong saya seperti ini? Kenapa? Karena sudah jelas-jelas dilihat oleh bagaimana Yesus hidup. Nah, sampai dituliskan dalam Yohanes 1, saya dituliskan bagaimana Yesus datang ke dunia ini, firman menjadi kenyataan, menjadi hidup, menjadi manusia, berkata seperti ini. Ini dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu yang kita rayakan dalam Natal. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi itu yang kita rayakan di Natal ini. Bahwa Yesus tidak hanya datang untuk nanti menjadi korban bagi kita. Yesus datang dan hidup di antara kita. Yesus datang dan menunjukkan kemuliaan melalui apa? Kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, itu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi karena Yesus hidup, cara Yesus melayani, cara Yesus menyembuhkan, cara Yesus datang mencari yang terhilang, orang paling berdosa. Kita temukan, kita bisa tahu Bapa Allah Bapa itu seperti apa. Kita bisa lihat hatinya, kita bisa lihat kehendakannya. Jadi saya sangat bersyukur di Natal ini kita merayakan Yesus itu lahir untuk pun hidup. Dia merasakan semua yang kita merasakan sebagai manusia. Dia tahu semua pergumulan kita. Dia pun lahir di keluarga yang sederhana. Dia raja tapi hidup seperti hamba. Dia lakukan itu semua supaya Allah Bapa menyatakan bagi kita. Dan dia menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Karena dia juga hidup sebagai manusia. Wow, membuat kita lebih lagi cinta dan menghargai melihat kemuliaan Yesus. Merayakan Natal pada tahun ini. Karena itu saya mau berdoa.
Saya mau berdoa khususnya kepada mereka semua yang mungkin merasa seperti Zakias hari ini. Pingin tahu tentang Yesus, tapi selalu merasa jauh, selalu merasa tidak layak, merasa seperti dia tidak akan memanggil namamu. Tapi saya mau katakan hari ini, Yesus datang mencari yang hilang. Yesus mau datang melayanimu. Yesus mau menunjukkan kepadamu hati Bapa bagimu, yang mau dirimu diselamatkan kekal bersama dengannya. Karena itu kita perlu apa? Hanya percaya Yesus itu datang ke dunia, menjadi manusia, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Dan di situ ada keselamatan. Bagi semua pemirsa yang mau hari ini, mari ikut saya dalam doa ini. Mari kita tutup mata, ikuti doa ini dan mengatakan, Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan aku, untuk mencari aku. Terima kasih Yesus. Engkau telah mengambil semua dosa-dosaku dan Engkau ambil hukuman mati bagiku. Engkau bangkit kembali. Dan hari ini aku percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya terima rohmu, saya terima keselamatanmu. Di dalam namamu aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada pemirsa yang ikut doa itu bersama dengan saya, tolong segera hubungi kami di nomor yang ada di WhatsApp. Ceritakan sudah mau percaya kepada Yesus, itu hal yang paling indah yang bisa terjadi di suasana Natal ini. Dan bagi semua pemirsa yang lain, mari kita akan masuk bersama-sama di program ini minggu depan di channel yang sama, hari yang sama, jam yang sama, merayakan Natal terus. Merayakan Yesus terus. Sampai kita ketemu sekali lagi, saya Susan mengatakan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.